Memang tidak ada ciri-ciri bahwa tanda-tanda bahwa beliau menceritakan mimpinya itu ingin sesuatu urusan dunia atau ingin jabatan, tidak ada. And they see the sword in my hand. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, gimana tadi kesannya setelah bertemu dengan Muhammad Qasim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Begitu emang ada wajahnya Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim tadi ini. Luar biasa memang. Wajahnya nampak memang ketawaduannya dan juga bahwa semua yang diceritakan selama dalam mimpinya itu semua benar. Betul-betul bukan kebohongan, bukan mimpi dusta, tapi mimpi betul dari Allah dan berjumpa dengan Nabi SAW. Mimpinya diceritakan tadi itu beliau menceritakan dengan penuh dengan tawadhu. Saya penuh bertanya tadi, begitu banyak saya tanyakan mengenai awal mimpinya bagaimana, mulai umur berapa, beliau sudah ceritakan semua. Mulai umur 5 tahun sampai 13 tahun berjumpa dengan Rasulullah. Memang itu sudah pilihan. Dalam beberapa kitab dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga bahwa di akhir zaman umat Nabi itu ada nanti dari beberapa orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kalau berjumpa dengan Nabi, mimpi dengan berjumpa dengan Nabi itu benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai daripada wajah Rasulullah SAW. Jadi semuanya dia dipesankan Nabi dalam mimpi itu, insya Allah. Memang kalau seri kenyataan secara umum disampaikan ke masyarakat mungkin banyak tidak percaya, tapi nanti kejadian sudah terjadi baru banyak percaya. Dan saya sendiri pribadi, memang itulah tujuan saya datang ke Jakarta dari Sulawesi, Palu, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah, Palu, datang ingin berjumpa dengan beliau karena selama ini mengenal beliau melalui YouTube, videonya yang direkam orang bahwa bercerita begini. Saya penasaran, saya ingin tabayun. Memang tidak ada ciri-ciri bahwa tanda-tanda bahwa beliau menceritakan mimpinya itu ingin sesuatu urusan dunia atau ingin jabatan, tidak ada. Dia betul-betul menyampaikan apa adanya dan mimpinya sesuai. Dan beliau bukan peramal. Bukan peramal menebak-nebak bahwa akan terjadi suatu saat masa depan seperti ini, tidak. Tapi hanya sekedar mimpinya diceritakan sesuai apa yang dilihatnya dalam mimpi. Dan saya percaya memang karena menyesuaikan dengan ilmu yang kita pelajari selama ini, seperti itu memang. Dan itu mimpi tidak mesti dari ulama yang berilmu, orang awam. Orang pun bisa. Tapi cukup mengesankan tadi, Masya Allah, alhamdulillah masih bisa berjumpa dengan beliau nanti di lain waktu. Astagfirullah, di zaman sekarang ini sangat sulit untuk mengenali dan menghindari syirik. Sangat disayangkan bahwa, di zaman modern ini, syirik dan bentuk-bentuknya sangat banyak di mana-mana. Bahkan dalam mimpiku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadaku bahwa dunia ini tidak pernah dipenuhi dengan syirik sebanyak sekarang ini. Contohnya syirik pada produk makanan, pakaian, dan gambar di papan reklame di berbagai kota-kota yang memuat gambar hewan atau gambar makhluk hidup. Terdapat juga di film-film di mana ada dewa palsu dengan kekuatan palsu. Informasi selengkapnya silakan kunjungi website kami. Umat Islam di berbagai penjuru dunia kini menghadapi ujian besar. Di Palestina, janji gencatan senjata seringkali hanya menjadi tipu daya, sementara penderitaan terus berlanjut. Namun, banyak di antara kita masih terbuai oleh dunia dan lalai terhadap nasib saudara-saudara seiman. Dalam kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk melalui mimpi-mimpi Muhammad Qasim sebagai jalan untuk kembali kepada tauhid yang murni dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang tanpa usaha, dan usaha terbaik adalah memperbaiki iman serta memperkuat hubungan kita dengannya. Mari, saudaraku, bangkitlah dengan keikhlasan dan keyakinan. Jadilah bagian dari mereka yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berharap hanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selengkapnya, silahkan kunjungi website
Subhanallah. Dalam Islam, kenabian telah berakhir, namun sisa-sisa petunjuk Allah masih ada. Itulah al-mubasyirat, mimpi yang benar, salah satu bagian dari kenabian. Dalam mimpi Muhammad Qasim yang merupakan al-mubasyirat, membawa pesan tegas. Gambar dan patung makhluk bernyawa merupakan bentuk kesyirikan. Pertanyaannya, apakah pesan mimpi ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Jawabannya sama sekali tidak. Justru, ia menguatkan prinsip fundamental akidah Islam. Larangan patung dalam syariat berakar dari prinsip Set Az-Zariyah, menutup jalan menuju kesyirikan. Sejarah membuktikan, kesyirikan dimulai dari pengagungan patung atau gambar orang saleh. Hadis-hadis sahih mengancam al-musawwirun, pembuat gambar dan patung, sebagai orang yang paling berat siksanya. Ancaman ini hanya berlaku untuk dosa besar yang merusak akidah. Al-Quran secara tegas memerintahkan kita menjauhi berhala dan patung-patung karena merupakan perbuatan syaitan. Patung adalah manifestasi paling nyata dari berhala. Mayoritas ulama, jumhur, melalui ijma' dan qiyas, mengharamkan patung 3 dimensi karena ilat atau sebab hukum utamanya adalah potensi kesyirikan dan menandingi ciptaan Allah. Dengan demikian, pesan al-mubasyirat Muhammad Qasim selaras dengan tujuan syariat. Ia mengingatkan kita untuk menjauhi segala hal yang berpotensi merusak tauhid. Al-mubasyirat Muhammad Qasim adalah kabar gembira dan peringatan. Ia tidak menciptakan hukum baru, melainkan menegaskan kebenaran hukum yang telah ada. Selengkapnya, kunjungi muhammadqasimpike.org/id. Ketika kita melihat kondisi umat Islam hari ini, hati terasa pilu. Bukan karena musuh dari luar menghancurkan kita, tetapi karena kita justru saling berkonflik. Di berbagai negeri, Yaman, Sudan, Lebanon, Suriah, Libya, saudara seiman saling berperang. Di dalam negeri, perselisihan muncul antar kelompok dan golongan. Ada yang memperdebatkan nasab, ada yang saling menuding karena perbedaan mazhab dan manhaj. Akhirnya, kita terpecah belah dan terus bertikai. Mengapa keadaan ini terjadi? Mengapa rahmat dan pertolongan Allah terasa begitu jauh? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan umat ini saling berselisih, bahkan saling menyerang satu sama lain? Dalam kutipan mimpi Muhammad Qasim, terdapat pesan peringatan ilahi yang sangat tegas. September 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, jika mereka tidak percaya pada mimpi-mimpimu, aku akan mengguncangkan mereka dengan keras, dan aku akan membuat mereka saling berperang, dan mereka akan terus berperang satu sama lain selama mereka tidak percaya pada mimpi-mimpimu. Dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim, Allah menjelaskan dengan sangat detail dan berulang bahwa penyebab utama pertolongan Allah tidak datang, yaitu syirik. Akar dari seluruh perpecahan umat adalah syirik dalam berbagai bentuknya yang telah menyebar di tengah umat, namun justru kita abaikan. Kita kembali mengagungkan figur dan tokoh setinggi-tingginya. Kita mengagungkan gambar dan patung makhluk bernyawa dan idola kita hingga pada tingkat mengkultuskan. Padahal syirik adalah dosa terbesar dan tidak diampuni jika tidak bertaubat. Bahkan dalam menghormati sesama manusia, sebagian orang melampaui batas. Ada yang sampai rukuk dan sujud kepada manusia. Ini adalah pelanggaran terbesar terhadap hak uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pelanggaran sebesar ini dianggap biasa, bagaimana mungkin umat Islam bisa bangkit? Bagaimana kita berharap rahmat dan pertolongan Allah datang, sementara pada saat yang sama kita masih melanggar tauhid yang paling mendasar dalam agama Islam? Dalam mimpi Muhammad Qasim, disampaikan solusi yang jelas. Bersihkan segala bentuk kesyirikan, termasuk syirik modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk kesyirikan di era ini agar umat mengetahui akar permasalahan sekaligus jalan keluar. Pertolongan Allah akan turun.
Perpecahan akan berakhir dan janji kemenangan akan terwujud hanya jika kita kembali kepada tauhid yang murni serta akhlak mulia. Kini saatnya umat Islam bangkit. Bangkit dengan memperbaiki akidah, memurnikan ibadah, dan kembali menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Karena malaikat nggak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar aja, ada foto. Meskipun itu foto ulama, meskipun foto wali sekalipun, malaikat nggak akan masuk. Maka itu kesyirikan yang hari ini telah merebak di setiap rumah orang Islam. Bagaimana Allah SWT kirim malaikat, coba lihat hamba-hambaku perlu pertolongan apa. Tapi malaikat nggak bisa masuk ke rumah kita. Orang di rumah kita banyak gambar, di baju kita gambar, di badan kita bahkan ada gambar. Orang yang masuk ke Ka'bah juga, orang yang haji umrah juga ada gambar tato di badannya. Bagaimana malaikat akan datang menolong kalau kita masih banyak melakukan kesyirik? Maka ini satu-satunya pesan yang main point atau poin. Nah, kesan yaitu supaya umat meninggalkan kesyirikan secara bersama, secara keseluruhan istimai, baru kemudian Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada umat ini. Selama umat tidak meninggalkan kesyirikan, maka Allah tidak akan menolong umat ini.